Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Menurut penelitian, dibutuhkan kurang dari 3 tahun agar suatu bisnis dapat bangkrut. Lebih lanjut, dibutuhkan 8-10 tahun agar bisnis dapat stabil. Atau katakanlah bisnis yang good. Lalu berapa tahun waktu yang dibutuhkan untuk dapat menjadi bisnis yang great? Apakah durasi waktu tersebut adalah sesuatu yang pakem? Jika sekitar 80% bisnis bangkrut hanya karena bermodalkan visi untuk menjadi good, lalu apakah dengan visi menjadi great membuat suatu bisnis dapat tumbuh dan berkembang seiring waktu? Jim Collins melakukan penelitian puluhan tahun untuk mengetahui apa sebenarnya yang membuat suatu bisnis dapat mencapai titik great, bisnis lainnya hanya good, dan kebanyakan bisnis akhirnya tumbang. Penelitian tersebut ia rangkum dalam bukunya yang berjudul Good to Great. Prinsip pertama menurut Collins adalah hadirnya manusia disiplin, dan sebab primer dari manusia disiplin adalah keberadaan kepemimpinan level 5. Jika kepemimpinan level 1 hanya berkutat pada individu yang baik, kepemimpinan level 2 hanya melahirkan manajer yang baik, kepemimpinan level 3 menciptakan eksekutif yang baik, kepemimpinan level 4 menurunkan eksekutif yang profesional namun individualistik, maka kepemimpinan level 5 mencetak bukan hanya eksekutif yang profesional, melainkan pula yang rendah hati. Ia tidak sesumbar bahwa kehebatan bisnisnya semata karena pengaruh besarnya, melainkan ia dengan rendah hati menunjuk timnya atau bahkan takdir baik yang membawanya ke puncak tersebut. Namun, kepemimpinan level 5 saja tidak cukup. Dibutuhkan manusia-manusia disiplin lainnya yang berada dalam lini bisnis tersebut. Tim bisnis yang baik, kata Kiyosaki, more important than money. Collins menyebutnya siapa dulu, baru apa. Tentukan dulu siapa orang yang memegang posisi tertentu, baru selanjutnya apa yang harus dijalankan dalam posisi tersebut. Memastikan siapa saja yang ada dalam bus akan melancarkan perjalanan bus bisnis Anda sampai kepada tujuan. Right man on the right place. Pastikan bukan saja sarjana hukum yang mengisi posisi direktur legal, melainkan sarjana hukum terbaik yang Anda miliki. Dengan manusia disiplin, yaitu kepemimpinan level 5 dan hadirnya tim inti terbaik di bidangnya, maka pemikiran disiplin akan menjalar ke seluruh bisnis Anda. Jika karyawan Anda 500 orang, hampir mustahil memastikan bahwa 500 orang tersebut adalah yang terbaik di bidangnya masing-masing. Itulah mengapa kehadiran kepemimpinan level 5 dan tim inti terbaik menjadi begitu penting. Mereka lah yang menularkan pemikiran disiplin mereka ke seluruh karyawan Anda. Pemikiran disiplin yang utama adalah tabah. Tabah menurut Angela Duckworth adalah kemampuan bertahan di saat tersulit sekalipun untuk tetap memperjuangkan tujuan. Bisnis yang bangkrut karena diisi bukan saja oleh karyawan yang tidak tabah atau gampang menyerah, tapi diawali oleh tim inti dan pemimpin yang tidak tabah. Bertemu dengan penipu, pasang surut keuangan, ancaman dari saingan, merupakan sesuatu yang menjadi rintangan yang akan dihadapi oleh bisnis Anda. Jika Anda tidak tabah menjalaninya, maka bisnis Anda akan segera tamat. Pemikiran disiplin kedua yang juga tak kalah pentingnya adalah apa yang oleh Collins sebut sebagai konsep landak. Konsep landak adalah sesuatu yang membuat bisnis Anda bukan saja bertahan, melainkan terus berkembang dan menjadi great. Konsep landak merupakan trisula dari passion, perjuangan untuk menjadi yang terbaik di bidangnya, dan model bisnis yang realistis. Maka, dari puluhan bisnis yang oleh Collins kategorikan sebagai bisnis yang great, merupakan bisnis yang telah selesai dengan perjuangan untuk menekuni passion bisnis tersebut, menjadi yang terbaik di bidang bisnis tersebut, dan memiliki model bisnis yang realistis. Bisnis yang telah menekuni passion tapi tidak menjadi yang terbaik di bidangnya, meskipun memiliki model bisnis yang realistis, akan berakhir menjadi bisnis yang good saja. Bisnis yang telah menekuni passion, menjadi yang terbaik di bidangnya, namun tidak memiliki model bisnis yang realistis, bukanlah bisnis sungguhan. Ia lebih kepada yayasan amal atau barangkali bisnis utopis serta hayalan. Untuk menjadi bisnis yang great, bisnis Anda harus menekuni passion, menjadi yang terbaik di bidangnya, dan memiliki model bisnis yang realistis, semisal Apple dalam bisnis gadget. Manusia disiplin akan menularkan pemikiran disiplin ke seluruh karyawan. Itulah yang disebut sebagai aksi disiplin. Dan jika aksi tersebut berhasil terjadi, maka lahirlah budaya disiplin. Hal tersebut adalah kondisi ketika pemikiran disiplin dari manusia disiplin yang satu telah menjadi aksi dari seluruh karyawan yang ada dalam suatu bisnis. Dari satu pemimpin disiplin kepada tim inti disiplin, lalu menyebar ke seluruh karyawan disiplin. Dari pemikiran menuju aksi secara kolektif. Itulah budaya disiplin.
Satu hal lagi yang menjadi tambahan bagi kunci lahirnya bisnis yang great yaitu akselerator teknologi. Di zaman revolusi industri 4.0 ini, kehadiran 500 karyawan menjadi dapat digantikan oleh 10-50 orang saja. Hal itu dimungkinkan dengan kehadiran teknologi yang dapat bukan saja menggantikan peran fisik manusia, melainkan pula peran-peran kognitif. Berbicara kedisiplinan, kecerdasan artifisial tentu akan lebih disiplin daripada manusia yang tidak kreatif secara pikiran dan tidak tabah secara tindakan. Untuk meringkasnya, izinkan saya menyusunnya ke dalam rumus 5W plus 1H. Mengapa suatu bisnis dapat great yang lain hanya good dan kebanyakan bangkrut? Karena bisnis yang great diisi oleh pribadi-pribadi disiplin yang merealisasikan ide atau isu yang ia perjuangkan. Siapakah yang ada dalam bisnis great? Mereka dipimpin oleh pemimpin level 5, yaitu profesional sekaligus rendah hati, yang dibantu tentunya oleh tim inti yang terbaik di bidangnya. Apa yang dijalankan oleh bisnis great? Yang menjalankan konsep landak, yaitu menekuni passion bisnis mereka, menjadi yang terbaik di bidangnya, dan memiliki model bisnis yang realistis. Bagaimana mereka menjalankan bisnis yang great? Dimulai dari ide dan aksi pemimpin disiplin, kemudian menyebar ke seluruh karyawan untuk kemudian mengkristal menjadi budaya disiplin. Di mana bisnis great dapat eksis? Ia telah menargetkan pasar mana yang mereka mau sasar. Hal itu disebut konsep Blue Ocean Economy, yaitu strategi menciptakan pasar yang masih minim pesaing, timbang berebut pasar yang sudah merah dikarenakan perang pasar. Kapan bisnis great dapat lahir? Mereka bukan hanya menunggu peluang, tapi mereka menciptakan momentum atau peluang tersebut. Disinilah akselerator teknologi dimanfaatkan demi membaca sekaligus melahap seluruh peluang yang ada. Selamat menuju bisnis yang great, suatu bisnis yang bukan sekedar dibangun saja, melainkan dibangun untuk berjaya. Dari good to great menjadi build to last. Ada pertanyaan?